Di mana ini Mas Ali? Mas Ali! Mas Ali! Ya Allah. Ada apa? Kirain kemana? Tidur di bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDP 3 luar biasa. SDP 3 Sekolah Berbudaya Prestasi. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Supri pada materi IPA kita. Pada hari ini Bu Supri akan membahas tentang sifat-sifat bunyi yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Aksan. Sekarang lebih lanjut kita pelajari sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Sedangkan yang terakhir, bunyi dapat diserap. Pada saat ada orang meniup trompet, kita dapat mendengarnya. Mengapa kita bisa mendengarnya? Betul, tentu karena kita punya telinga yang sudah kita ketahui itu indera pendengaran. Selain itu, suara trompet tadi bisa kita dengar karena bunyi dari trompet yang merupakan salah satu sumber bunyi merambat melalui udara. Jadi, bunyi dapat merambat. Selain melalui udara, bunyi dapat merambat melalui medium apa lagi ya? Betul, yaitu bunyi dapat merambat melalui udara. Kemudian yang kedua, melalui benda cair. Yang ketiga, melalui benda padat. Dari ketiga perantara atau medium ini, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah benda cair dan benda padat. Benda cair dan benda padat merupakan medium atau perantara atau pengantar bunyi yang baik karena susunan partikelnya lebih padat. Cepat rambat bunyi itu sangat dipengaruhi oleh jenis medium atau jenis perantara dan suhu dari medium tersebut. Semakin tinggi suhu pada medium, maka cepat rambatnya semakin besar. Contoh bunyi yang merambat melalui udara adalah seperti yang tadi, bunyi trompet bisa kita dengar, atau pada saat kita bercakap-cakap dengan teman, kita mendengar suara teman tersebut. Itu contoh bunyi yang merambat melalui udara. Sedangkan contoh bunyi yang merambat melalui air adalah komunikasi antara ikan lumba-lumba dengan ikan lumba-lumba yang lain. Selain ikan lumba-lumba dengan ikan lumba-lumba yang lain, ikan lumba-lumba suaranya juga bisa didengar oleh radar kapal selam. Kemudian contoh bunyi merambat melalui benda padat adalah misalnya bagi anak-anak yang rumahnya dekat dengan rel kereta api bisa mencoba, tetapi dengan bimbingan dan pengawasan orang dewasa ya. Untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat adalah dengan cara menempelkan telinga kita pada rel kereta api. Kereta api yang jaraknya masih belasan kilometer dari tempat kita menempelkan telinga tadi, itu sudah terdengar. Itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Selain itu, tentunya anak-anak ada tuh yang rumahnya masih pakai telepon kabel atau telepon rumah. Telepon kabel kita bisa menggunakannya, bisa omong-omong dengan neneknya yang di Jakarta, bisa juga
minta izin pada Bapak Ibu guru di sekolah dengan menggunakan telepon kabel yang ada di rumah, itu bunyinya juga merambat melalui benda padat, yaitu melalui kabel telepon. Sekarang kita akan membahas sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang keras. Jenis-jenis pemantulan bunyi antara lain, yang pertama atau A, yaitu bunyi memperkuat bunyi aslinya. Yang seperti apa itu? Bunyi yang berada pada ruangan yang biasanya kecil, maka bunyinya akan terdengar lebih jelas dan lebih nyaring. Misalnya anak-anak pada saat di kamar mandi, sering kan sambil mandi sambil nyanyi-nyanyi, sambil bersiul. Nah, suara kalian itu akan terdengar lebih nyaring dan lebih jelas. Itu bunyi dipantulkan memperkuat bunyi aslinya. Sedangkan jenis pemantulan yang kedua adalah yang disebut dengan gaung atau kerdam. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Mengapa bisa terjadi gaung? Karena bunyi mengenai benda keras atau dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi. Misalnya, kita berada di dalam ruang aula yang luas, maka saat kita mengeluarkan suara atau berbunyi, maka akan terjadi pantulan suara yang disebut gaung. Begitu juga apabila kita berada di bioskop atau di studio saat ada konser misalnya, itu yang terjadi pantulan bunyinya adalah gaung atau yang disebut dengan kerdam. Sedangkan pantulan bunyi atau jenis pemantulan bunyi yang ketiga adalah gema. Gema terjadi saat bunyi mengenai benda keras atau dinding yang jaraknya amat jauh dari sumber bunyi. Biasanya terjadi setelah bunyi aslinya selesai. Contohnya adalah saat berada di dalam gua atau mungkin di dalam lembah. Begitu juga saat kita berada di perbukitan. Saat kita teriak, teriakan kita selesai, maka akan terdengar seolah-olah ada teriakan kita lagi. Itulah yang disebut dengan gema. Sedangkan sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap apabila mengenai permukaan benda yang lunak. Bunyi dapat diserap misalnya oleh karpet, gabus, kemudian bisa juga busa, kain, atau wool. Sifat bunyi yang ini biasanya diterapkan kapan ya atau di mana? Biasanya di bioskop atau mungkin di studio itu biasanya dindingnya ditempeli dengan busa atau bisa juga dengan karpet. Tujuannya agar bunyinya dapat diserap sehingga tidak terjadi gema. Dari ketiga sifat bunyi tadi, yang banyak dimanfaatkan adalah sifat bunyi yang kedua. Masih ingat sifat bunyi yang kedua apa? Betul, sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Pemanfaatan bunyi yang dapat dipantulkan ini, yang pertama adalah untuk mendeteksi atau mencari retakan-retakan pada logam. Biasanya digunakan untuk
mencari atau mendeteksi retakan logam yang ada pada pesawat terbang. Dengan menggunakan pemantulan bunyi ini, kita dapat mencari bagian sebelah mana ya dari pesawat terbang itu yang mengalami keretakan, sehingga keretakan itu dapat segera diperbaiki sebelum pesawat terbang digunakan lagi. Karena kalau retakan ini tidak diketemukan, tidak segera diperbaiki, maka akan membahayakan baik penumpang maupun kru di dalam pesawat tersebut. Kemudian untuk pemanfaatan yang kedua adalah digunakan untuk USG. Apa itu USG kepanjangannya? Ultrasonografi. Tentunya anak-anak sudah pernah nih mendengar mamanya pergi ke dokter kandungan, kemudian tadi di USG ternyata insya Allah adikmu cowok loh nak, gitu. Benar nggak? Jadi anak-anak sebagian besar sudah pernah mendengar yang namanya USG. USG ini juga menggunakan sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Pemanfaatan gelombang ultrasonik pada pemeriksaan medis atau pemeriksaan ultrasonografi atau USG tadi biasanya yang sebagian besar adalah digunakan untuk memeriksa ibu hamil. Alat yang digunakan biasanya ditempelkan pada permukaan perut ibu yang sedang hamil, sehingga di layar monitornya nanti akan muncul gambaran atau keadaan janin atau keadaan bayi yang ada di dalam rahim. Sedangkan pemanfaatan dari bunyi yang dapat dipantulkan yang ketiga adalah untuk mengukur kedalaman laut. Bagaimana ya caranya? Untuk mengukur kedalaman laut, alat yang digunakan itu dipasang pada dasar kapal yang akan digunakan. Alat tersebut akan memancarkan bunyi yang menuju ke arah dasar laut. Setelah sampai ke dasar laut, nanti bunyi akan dipantulkan kembali ke arah alat yang sudah dipasang pada bagian dasar kapal tadi. Dengan seperti itu, alat yang ada pada dasar kapal dapat menangkap bunyi yang sudah dipantulkan. Bunyi yang tadi dari alat kemudian dipantulkan ke dasar laut, kemudian mengenai dasar laut, dipantulkan kembali dan ditangkap oleh alat yang dipasang pada dasar kapal. Kemudian pemanfaatan pemantulan bunyi yang keempat adalah untuk mengetahui kedudukan benda dalam laut. Caranya dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut dapat diketahui keberadaan benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya keberadaan kapal selam ataupun keberadaan kelompok ikan. Kalau yang keberadaan kelompok ikan biasanya ini dimanfaatkan oleh para nelayan modern yang sudah menggunakan kapal besar untuk mencari ikan di laut. Sedangkan misalnya ada kapal yang tenggelam, itu juga bisa menggunakan sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Nah, dari materi yang kita bahas hari ini, tentunya anak-anak sudah mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu, yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan. Dan ibu pesan, tetap semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi dengan Bu Supri pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.